ada satu ayat yang selalu menguatkan saya. Jadi ayat itu salah satu ayat favorit saya dan dibilangnya don't worry about anything, but pray about everything and be thankful for what God has given you. Gitu. Jadi seringkali itu yang selalu saya bilang kepada diri saya sendiri gitu. Maksudnya sometimes di saat sulit, di saat keadaan seperti ini, di saat kita nggak tahu ini bener nggak ya, strategi ini bener nggak ya gitu kan, nanti kalau ini gagal gimana gitu kan, nanti kalau justru malah makin buruk gimana gitu kan, dan kita khawatir. Dan menurut saya sebagai manusia wajar sih untuk kita merasa khawatir. Cuma kan sekali lagi kita dikuatkan, at least buat saya pribadi saya selalu dikuatkan, don't worry gitu, don't worry about anything, jangan khawatir akan apapun gitu. Daripada kamu khawatir, ya lebih baik kamu berdoa saja, pray about everything and be thankful for what God has given you, dan bersyukurlah, berterima kasih akan apa yang masih ada. Dan mungkin itu kedengaran sangat sederhana ya, tapi biasanya setelah saya baca dan mengulang ayat itu, terus biasanya saya tarik nafas yang panjang gitu, kayak gitu kan, dan saya nafas gitu, dan saya menyadari nafas saya, dan saya mungkin mengajak kalian semua gitu, kalau kalian sekarang sedang susah, saya mengajak kalian untuk bisa tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafas itu. Oke, bukan untuk meditasi ya, tapi untuk kamu sadar bahwa kamu tuh masih punya nafas, gitu. Dan ketika saya sadar bahwa saya masih punya nafas, itu saya adalah orang yang paling beruntung di hidup ini, karena dari begitu banyak jutaan orang, gitu, Tuhan masih memilih kamu untuk bisa bernafas, untuk bisa hidup, gitu, untuk bisa menjalani hidup ini, gitu. Berarti kan Tuhan aja nggak menyerah sama kamu, gitu. Berarti ketika saya nafas itu saya berasa, wah, Tuhan aja nggak nyerah sama saya. Nah, kenapa saya harus menyerah gitu dengan keadaan saya? Jadi biasa itu sih, dan itu biasa paling ampuh sih. Jadi kalau ketika saya tarik nafas dan saya masih bisa nafas, dan saya selalu berpikir, Tuhan aja nggak nyerah kok sama saya, masa saya harus nyerah terhadap diri saya sendiri gitu. Kan Tuhan lebih tahu gitu kan, kalau Tuhan membalikan keadaan, kan Tuhan bisa dengan gampangnya bisa membalikan keadaan. Dia hanya butuh saya untuk percaya dengan dia butuh saya untuk bersabar, dan bersabar itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Bersabar tuh bukan berarti nunggu, oke, saya udah sabar Tuhan, sekarang tunjukkan mana gitu, terus tiba-tiba muncul, nggak gitu. Bersabar itu berarti kita tetap memberikan yang terbaik, berusaha walaupun belum ada hasilnya. Itu buat saya sih. Jadi itu sih yang membuat saya akhirnya tetap terus maju, tetap berani. Ya, karena selama Tuhan nggak menyerah sama saya nggak boleh nyerah dengan diri saya sendiri gitu. Dan di saat itu menurut saya harus berani sih. Mungkin saya bisa sharing kepada semuanya yang sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, yang kadang kita juga nggak yakin kan harus seperti apa, dan nggak yakin ini benar atau enggak gitu. Tapi we have to take a leap of faith gitu, berani. Bukan karena hal itu sulit, it's not because things are difficult, that's why we don't dare gitu. Tapi justru karena kita nggak berani, makanya hal itu menjadi sulit gitu. Jadi ya sometimes kadang-kadang dengan keberanian ya hal itu akan menjadi lebih mudah buat kita, karena kita akan selalu cari jalan. Jadi itu sih, kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, berarti kita juga harus berani untuk bergerak, bukan hanya diem mengurung diri dan berharap semua akan baik-baik aja. Jadi jangan mengurung diri, cari bantuan, cari orang yang tepat untuk bisa membantu kamu. Gitu. Dan percaya sih everything will be fine, semua akan baik-baik aja. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.